Halo Tribuners, kita tidak lagi sekadar menggunakan teknologi, namun kita sudah masuk di dalamnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengendalikannya atau justru kita yang dikendalikan? Kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi pendidikan. Sekarang itu kita sangat bergantung pada yang namanya perkembangan teknologi. Nah, tentunya hal tersebut bukan hanya mendatangkan hal positif ya Tribuners, tetapi juga ada dampak negatif yang mengikutinya Pak, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Nah, penggunaan berlebih pada perangkat digital yaitu media sosial dan internet dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kecanduan digital, penurunan kesehatan mental, disinformasi, dan gangguan hubungan sosial. Nah, di episode Cakap-Cakap pendidikan kali ini, kita akan membahas terkait hal tersebut, yaitu epidemi digital abad ke-21 bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sini telah hadir bersama saya ya Tribuners, ada Rektor Bidang Sumber Daya dan Kemitraan Universitas Pembangunan Pancabudi, ada Bapak Abdul Razak Nasution. Siap. Pak Oji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih nih udah sempetin dikasih waktu lagi untuk diskusi lah ya, ngobrol-ngobrol cakap-cakap pendidikan di Tribun. Apalagi ini temanya sangat menarik ya Pak ya, terkait tentang teknologi yang sama-sama kita sekarang ini lagi berteknologi juga nih sekarang sama Tribuners sekalian. Nah, sebelum kita cakap-cakap bersama Pak Ojak ya Tribuners, kita ada video, saksikan dulu video yang berikut ini. Who are we? We are university that offers a unique learning experience by harmonizing science and technology with religious values, producing well-mannered individuals, character with integrity supported by various talent and interest activities to maximize the potential development. We create the nation's dream. Science and technology development that is useful for the society's welfare is the first step to fulfill the nation's dream. We are space. Several innovations created together with experts and academics explore and study the science and technology development from various ideas. We are servant. The nature of a human being is to serve, to be a caliph on this earth, to be a leader for the society by upholding the service's values. We are creation. In this modern era, we provide science from every aspect of lives, produce innovative and creative young professional entrepreneurs. We are global, opening up to the international level through partnership with the same understanding and goals. We are future. Our resources will ensure the nation's children grow and develop optimally. We prepare a bright future for them, here and starting today. We are Universitas Pembangunan Pancabudi, faithful, knowledgeable, work of art. Iya, itu dia sedikit cuplikan mengenai Universitas Pembangunan Pancabudi.
Oke, Pak Ojak, seperti yang sudah kita spill tadi sedikit di awal, itu pembahasan kita kali ini mengenai epidemi digital abad 21. Mungkin sekalian perkenalan juga nih Pak, boleh dijelasin ke Tribuners Pak. Terkait apa itu Pak, epidemi digital abad ke-21? Oke, epidemi digital abad ke-21 itu intinya ngomongin soal bagaimana teknologi digital itu saat ini meluas sebagai sebuah wabah ya, yang semua orang terpapar dengan teknologi digital. Betul. Dan teknologi itu tentu datang bukan dari ruang hampa, dia datang dari berbagai macam perkembangan dan penelitian di dunia pendidikan yang menghasilkan teknologi terkini, dan tentu saja itu berdampak kepada perubahan perilaku atau perubahan tatanan masyarakat gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sih, mungkin kalau kita ingat waktu kita dulu sekolah di tingkat dasar misalnya, kita sering juga diomongin soal adanya misalnya penemuan mesin uap di Inggris yang berpengaruh terhadap perkembangan global misalnya gitu ya. Itu terjadi di abad misalnya ke-18, ke-19, dan tentu saja di abad ke-21 ini atau mulai tahun 2000-an itu temanya ini soal digitalisasi. Ya, jadi teknologi itu ngomonginnya soal mayoritas bicara soal digitalisasi dan jadinya sedang rame nih gimana sih dampaknya terhadap kita sebagai individu tapi juga kepada masyarakat secara umum. Gitu. Yes. Nah, lalu sejauh mana nih Pak teknologi digital ini mengubah pola hidup masyarakat? Kalau kita lihat sebenarnya sangat signifikan ya. Mungkin dalam semua aspek hidup masyarakat hari ini sudah terpapar teknologi digital, apalagi sejak pandemi COVID 2020 kemarin gitu ya. Kalau kita dulu misalnya di dunia pendidikan misalnya, dulu pendidikan itu diasumsikan harus selalu tatap muka, harus ada guru, harus ada murid, harus ada satu platform pendidikan. Hari ini pendidikan itu bisa dilakukan dengan metode yang sangat beragam. Kita bisa istilahnya tatap maya misalnya bertemu via platform conference misalnya teleconference ya. Bisa juga ada metode yang sifatnya itu modul-modul pendidikan itu sudah didesain untuk diakses secara digital. Kayak ada video pembelajaran terstruktur, ada kuis, ada tugas yang bisa diakses kapan aja misalnya. Itu di aspek pendidikan. Kesehatan juga sama. Dulu orang kalau mau berobat misalnya kita harus pergi ke dokter. Sekarang udah ada platform-platform digitalnya nih. Kita bisa tinggal chat, konsultasi dengan dokter tertentu. Nggak harus datang. Nggak harus datang gitu. Jadi sakit pun bisa disembuhkan dari genggaman tangan sekarang gitu ya. Nanya obatnya apa, selama dia accessible di apotek juga kita nggak perlu resep dokter lagi sekarang gitu ya. Jadi itu dua contoh lah, mungkin pendidikan, kesehatan, tapi sebenarnya hampir dalam semua aspek lah, soal transportasi, soal bagaimana cara kita belanja, bagaimana cara kita misalnya mengelola uang, mengeluarkan uang, merencanakan investasi, hampir semua aspek kehidupan hari ini menggunakan teknologi digital gitu. Lalu untuk terkait proses belajar mengajar, Pak, khususnya bagi mahasiswa nih ya, mahasiswa kan sudah sangat melek teknologi sekarang gitu. Perubahan apa, Pak, kira-kira yang sangat signifikan? Kalau yang paling signifikan sebenarnya menurut hemat kami di Pancabudi, pendidikan itu udah nggak bisa lagi terlalu tekstual ya. Jadi kalau dulu kan dosen itu dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi mahasiswa datang ke kelas, nanya sama dosennya. Tapi kalau sekarang itu nggak relevan karena mahasiswa dengan gampangnya bisa akses informasi nih dari Google atau dari platform pencarian informasi lainnya lah ya, dari handphonenya lah kita bisa bilang gitu. Jadi dosen itu kan harus berganti peran sebenarnya. Dia sekarang sudah menjadi fasilitator, bukan lagi sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya hanya sebagai pendorong dan fasilitator untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu sendiri hari ini harus mandiri. Istilahnya di dunia pendidikan namanya student-centered learning atau pendidikan yang berfokus kepada mahasiswa itu sendiri gitu ya. Di sisi yang lain juga hari ini selain perubahan peran dosen tadi juga kemudahan informasi sih sebenarnya. Mahasiswa dengan mudah baca e-book, baca e-jurnal dan seterusnya, sehingga pendidikan itu harus beralih dalam hemat kami ke ranah yang lebih praktikal. Jadi bagaimana caranya mahasiswa itu ketika kuliah ke kampus misalnya dia sebenarnya tidak lagi mendengarkan dongeng berbicara, gitu ya, tapi dia melihat praktek gitu. Karena kalau teorinya atau informasi umumnya mungkin hari ini semua orang secara independen bisa belajar secara mandiri. Jadi dia pendidikan itu kita anggap saat ini berfokus sebenarnya lebih kepada arah praktek. Tapi kan kalau yang Bapak bilang itu kan sebenarnya tuh dampak positifnya ya Pak ya, kemudahan yang ditawarkan gitu. Nah kira-kira pasti kan banyak dengan kemudahan itu kita tuh malah terlena gitu Pak. Betul. Ya kan? Kira-kira apa nih Pak mungkin dampak-dampak negatifnya itu?
Kalau dampaknya sebenarnya positif dan negatif itu kalau menurut kami itu satu mata uang. Jadi dua sisi yang sama. Jadi persis seperti yang tadi dianggap sebagai dampak positif, sebenarnya itu juga dampak negatif. Karena artinya ke depan persaingan itu sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak punya keinginan untuk maju dan mencari informasi lebih banyak, tentu kita akan ketinggalan nih dengan teman-teman satu generasi lah, ya, yang mungkin lebih proaktif, lebih melek informasi, lebih istilahnya lebih self starter ya, lebih berusaha untuk mengembangkan dirinya secara mandiri gitu. Jadi tanpa dorongan dari pihak manapun, memang punya keinginan yang kuat untuk maju, untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu mungkin dampak paling negatifnya. Jadi artinya kalau masyarakat Indonesia atau kalau kita bicara spesifik di Sumatera Utara atau di Kota Medan, generasi mudanya nih tidak punya semangat untuk maju secara alamiah dari dalam dirinya sendiri, maka tentu akan semakin ketinggalan dari banyak anak-anak muda dari daerah lain atau bahkan dari negara lain nih misalnya gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak kan dengan kemudahan yang sangat ditawarkan oleh digitalisasi ini Pak, ada nggak Pak timbul rasa malas, rasa manja gitu dari generasi muda sekarang? Menurut saya ada, tapi itu tidak sepenuhnya karena teknologinya sih. Jadi kalau ada rasa manja tadi istilahnya ya, ada rasa manja itu mungkin lebih banyak faktornya karena merasa gampang sebenarnya. Ngegampangin semuanya jadinya gitu. Ngegampangin semuanya. Hanya saja mungkin itu sebenarnya karena ilusi ya. Jadi nggak kelihatan nih ada tantangan yang masif di luar sana. Misalnya hal-hal kecil aja, misalnya lapangan kerja. Hari ini Indonesia dan mungkin banyak negara lainnya juga punya tantangan yang sama nih soal lapangan kerja. Karena hari ini kan persaingannya udah nggak persaingan lokal lagi ya. Kalau dulu kita cukup jadi, katakanlah misalnya misalnya kita teknisi di bidang kelistrikan, yang paling baik di Kota Medan kita udah cukup nih untuk dapat kerja di lingkup Kota Medan misalnya. Tapi hari ini kan masalah-masalah itu bisa diselesaikan secara jarak jauh dong. Jadi perusahaan-perusahaan juga bisa mempekerjakan orang di luar wilayah di mana dia beroperasi gitu ya. Hari ini kan udah banyak banget nih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat digital, yang sangat remote working lah kalau istilah anak zaman sekarangnya gitu ya. Mulai dari pemasaran misalnya. Hari ini brand lokal mungkin bisa pakai influencer global, influencer asing untuk mempromosikan brand lokalnya. Kalau dulu kan sesuatu yang kayaknya nggak terbayang akan bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya dampak negatifnya itu adalah kalau menurut saya ketidaksadaran anak muda bahwa teknologi digital itu memungkinkan persaingan yang sebenarnya lebih sengit gitu. Karena dunia itu menjadi semakin kecil ya. Kita bisa mengakses dunia dengan sangat gampang, dan oleh karena itu artinya persaingan itu semakin, nggak ada lagi persaingan lokal, semua persaingan adalah persaingan global gitu. Malah jadi makin bertambah saingannya gitu Pak? Makin bertambah saingan, iya. Nah apakah ada nih Pak data atau riset yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan media sosial itu yang secara berlebihan? Sangat banyak ya. Jadi kalau kita tergantung disiplin ilmunya tentu saja. Kalau kita lihat di katakanlah misalnya akademisi di bidang psikologi misalnya, atau akademisi yang bergerak di bidang cognitive science atau ilmu otak gitu ya, sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap teknologi secara tidak sehat itu punya dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak misalnya. Kalau misalnya apalagi terutama di anak-anak di usia dini ya, di 1000 hari pertama gitu ya, yang merupakan golden age lah kalau istilahnya ya. Itu secara individual, jadi sangat banyak mungkin di disiplin ilmu psikologi, di disiplin ilmu cognitive science gitu ya. Tapi juga sebenarnya secara secara makro, kita juga melihat hal yang sama sih sebenarnya di bidang ilmu yang lain. Misalnya di bidang ilmu ekonomi misalnya, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi dan menurunkan kemampuan persaingan tadi, competitiveness itu akan tentu saja menghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, menghambat kesejahteraan misalnya. Hal yang sama juga misalnya punya dampak negatif di aspek yang lain, misalnya soal kalau misalnya dalam ilmu hukum misalnya, tentu dengan adanya teknologi digital yang lebih marak, informasi yang lebih terbuka, hari ini mungkin suatu tindak kejahatan itu dengan mudahnya direplikasi di daerah yang lain gitu ya. Jadi semakin canggih nih para pelaku tindakan kriminal atau bahkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan norma sosial lah secara umum gitu ya. Jadi lebih mudah terpapar nih anak-anak zaman sekarang, lebih mudah terpapar terhadap hal-hal yang kurang baik lah. Dan kita melihat itu semua sebenarnya saat ini
di Kota Medan ya, kita masih punya problematika sosial yang cukup tinggi, misalnya soal narkoba, soal geng motor gitu. Geng motor tentu juga punya inspirasi dong. Ya kan, kenapa misalnya katakanlah anak-anak sekolah kita kenapa merasa sih geng motor itu keren gitu. Keren, okay. Ya, pasti kan ada pengaruh soal informasi digital yang dia lihat. Mungkin ada contoh yang dia lihat, oh ini kayaknya keren ini di daerah yang lain gitu. Sesuatu yang mungkin dulu nggak bisa diketahui tanpa adanya teknologi digital, tapi sekarang kan bisa diadopsi gitu ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya penting juga ya Pak untuk kita itu pintar untuk menyaring mana yang oh ini boleh nih, ini enggak kayak gitu. Iya. Itu kalau kita baru bicara soal yang aspek umumnya ya. Belum kalau kita misalnya teknologi digital ada hoax nih. Ya, atau ada informasi yang misinformasi lah yang bisa aja udah menyulut satu permasalahan tertentu gitu ya. Misalnya ada broadcastan WhatsApp di grup gitu ya, kayak wah ada kejadian ini yang bisa saja menimbulkan misalnya konflik antar kampung, konflik antar desa, konflik antar kelompok gitu ya. Yang saat ini tentu bukan berarti itu dulu nggak ada, tapi teknologi memungkinkan itu untuk bergerak lebih cepat dan lebih masif sehingga dampaknya lebih signifikan gitu sih. Oke, nah lalu kalau kita berbicara tentang generasi muda ya Pak, kaum Gen Z nih. Gen Z. Nah, gimana Pak dampak epidemi digital ini terhadap kesehatan mental? Ini kan Gen Z sangat peduli ya Pak ya dengan kesehatan mentalnya gitu ya kan. Nah seperti kecemasan dan stres yang berlebih mungkin bagi para generasi muda khususnya mahasiswa Pak. Ini ya tertarik soal work-life balance ya. Waduh, itu Gen Z sekali tuh. Gen Z sekali ya. Kalau menurut penelitian-penelitian di banyak universitas, memang sangat tergantung sekali ya terhadap kesehatan mental ini. Saat ini menjadi satu isu yang sangat masif. Dan hari ini mungkin banyak problematikanya juga. Artinya saat ini mungkin orang merasa ada begitu banyak masalah mental atau masalah kesehatan mental yang terjadi. Tapi mungkin juga pertanyaannya kan ini menjadi menjadi perdebatan lah. Apakah kesehatan mental itu saat ini meningkat karena memang kondisi teknologi dan lingkungan yang menyebabkan mentalitas manusia pada umumnya lebih terganggu, atau memang sebetulnya karena lebih aware aja. Gitu ya. Jadi mungkin masalah mental ini udah ada dari puluhan tahun yang lalu, tapi dulu tidak tidak dinamai. Benar. Dan orang secara umum tidak terlalu aware dengan hal tersebut gitu ya, sehingga merasa ya udahlah di tone down lah istilahnya. Jadi kayak ya seolah-olah tidak ada masalah gitu. Nah ini kan hal lain juga ya yang kita perlu perhatikan ya. Apakah memang masalah mental itu diciptakan secara langsung dari teknologinya, atau sebetulnya teknologi hanya memungkinkan orang untuk lebih mengenali ide itu, ya mengenali pikiran itu bahwa ada barang bernama kesehatan mental nih gitu, yang sebelumnya tidak dinamai gitu. Dan kita harus lebih peduli kayak gitu ya Pak. Kalau teori sosialnya kan emang bilang kalau nggak ada bahasa yang mewakilinya berarti realita itu nggak pernah ada. Nah karena bahasanya udah ada berarti realitanya udah ada gitu. Berarti nih Gen Z ini banyak mengada-adakan gitu ya, maksudnya jadi ada yang nggak ada jadi ada karena banyak terminologi keren gitu loh kalau zaman sekarang gitu ya, kayak work-life balance gitu, kayak sesuatu yang kayaknya harus diidam-idamkan nih gitu, sesuatu yang mungkin dulu nggak masuk aspirasi orang gitu ya, mungkin kalau istilahnya generasi baby boomers gitu, kalau dulu masuk karir ya tujuannya gimana caranya naikin tangga perusahaan dong, corporate ladder, jadi manajer gitu ya, keren gitu. Kalau sekarang kan kerennya masyarakat tuh secara umum beda ya, kayak mungkin Gen Z secara umum nggak merasa begitu dia masuk satu perusahaan, oh saya pengen jadi direktur gitu. Kayaknya enggak sih. Gen Z zaman sekarang kayak kita pengen hidup yang nyaman, tenang, damai. Ya, tetap bisa jalan-jalan gitu ya. Bisa jalan-jalan gitu. Pulang kantor nongkrong. Iya, kayak di mana-mana kalau kita ngeliat Instagram Reels misalnya ada ininya juga tuh, ada campaign-nya. Kayak protect your weekend gitu. Jangan sampai weekend disuruh kerja gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau menurut Bapak tuh positif kah atau negatif Pak bagi kalangan generasi Z ini? Sebenarnya secara umum mungkin positif-positif aja ya. Artinya boleh-boleh saja berarti. Boleh-boleh saja. Karena tentu hal itu juga penting, kesehatan mental dan lain sebagainya. Aspirasi-aspirasi baru itu sesuatu yang wajar dan memang tentu perlu diperjuangkan. Hanya saja mungkin menemukan balance-nya ya, atau menemukan ritme yang tepat, supaya tadi balik lagi ke poin yang tadi, kita tidak ketinggalan sebagai sebuah bangsa dalam konteks competitiveness atau persaingan. Karena kan kita ini ngomongin soal persaingan di dunia kerja atau persaingan di dunia usaha misalnya. Hari ini banyak banget dong, tentu saja kita harus bersaing, katakanlah masyarakat Medan nih dengan di lapangan kerja misalnya dengan orang-orang dari luar daerah gitu misalnya.
kita di Pancabudi sendiri sebagai gambaran kecil lah, misalnya kita udah terima cukup banyak misalnya lamaran calon dosen yang sebenarnya tidak berdomisili di Medan, bukan anak Medan, tidak lahir di Medan, lahirnya di luar provinsi gitu. Tapi mengenyam pendidikan mungkin karena keterbukaan informasi, ada yang kuliah mungkin di Medan atau bahkan kuliah di luar tapi melihat tertarik nih untuk jadi dosen di Pancabudi misalnya gitu ya. Jadi memang hari ini persaingan itu sangat terbuka lah. Nah, jangan sampai ketika kita fokus nih terhadap hal-hal lain yang sifatnya tadi aspirasi seperti work life balance dan lain sebagainya, tapi kita melupakan realita bahwa dalam kita harus tetap jadi tuan rumah dong di rumah kita gitu. Jangan sampai suatu hari nanti bisnis yang berkembang di Kota Medan bukan UMKM lokal, malah misalnya perusahaan-perusahaan yang datang dari negara asing misalnya gitu kan. Nah, penyadaran terhadap hal itu yang penting. Jadi untuk menemukan keseimbangannya lah gitu. Oke, nah kita kan ini sudah berbicara secara pendidikan gitu ya Pak. Nah, lalu kalau di sosialnya nih Pak, bagaimana pengaruh si epidemi digital ini untuk hubungan antara individu dengan individu lainnya? Hubungan antara individu dengan individu lain memang tadi seperti yang tadi disampaikan ya, mungkin banyak juga risetnya secara psikologi yang ketergantungan terhadap gawai atau gadget itu kan memang mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi. Tapi itu sebetulnya membuat kemampuan komunikasi dan interaksi itu menjadi lebih penting. Ya, jadi kalau kita baca mungkin banyak juga risetnya, termasuk dari universitas-universitas terkemuka katakanlah di Amerika Serikat atau di China gitu ya, yang meneliti soal apa sih skill-skill yang paling penting untuk abad ke-21 gitu ya. Maka mayoritas skill itu akan ada bicara soal istilahnya life skill lah, kemampuan untuk hidup sebenarnya gitu ya. Karena hard skill itu makin lama akan tergantikan oleh mesin dan otomasi ya. Tentu saja dengan ada Internet of Things, ada IoT dan sejenisnya, maka pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian secara fisik itu akan semakin lama tergantikan oleh teknologi gitu ya. Tapi skill-skill yang makin digemari adalah skill-skill yang interpersonal, kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, teamwork, kemampuan untuk bekerja sama dengan manusia lainnya. Ada juga istilahnya cross-cultural communication ya, kemampuan untuk berkomunikasi lintas kultur, lintas budaya, lintas kewarganegaraan, lintas agama, lintas macam-macam lah gitu ya. Justru semakin banyak mungkin orang yang terganggu dengan kemampuannya terhadap berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, itu justru meningkatkan harga skill ini. Jadi artinya perusahaan atau institusi itu akan semakin mencari orang-orang yang mampu sebetulnya berkomunikasi secara baik dengan sesama manusia lainnya gitu ya. Untuk skill-skill atau posisi-posisi yang umum ya, tentu ada juga posisi-posisi lapangan pekerjaan tertentu yang katakanlah masih membutuhkan atau masih lebih menghargai kemampuan skill yang spesifik ya. Misalnya di dunia komputer, mungkin kalau orang cari yang bisa coding, nggak apa-apa lah dia nggak bisa terlalu ngomong, yang penting dia bisa coding dan bikin web gitu. Tapi tentu pada ujung-ujungnya kan produk-produk digital ini kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan user nih. Usernya kan juga manusia gitu. Nah pada akhirnya kan kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk memahami kebutuhan manusia lainnya itu menjadi penting untuk bisa menciptakan satu produk yang diterima oleh pasar. Gitu. Yang memang relate gitu ya Pak ya? Ya, yang relate, yang sesuai dengan needs kita apa gitu. Nah tapi kan sekarang Indonesia melihat fenomena bahwa dengan kemudahan informasi ini ya Pak ya, kita pernah mungkin sering kali ya mendengar istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya, karena dengan teknologi yang sangat menarik perhatian ini gitu Pak. Misalnya nih, kita udah capek kerja nih, sampai rumah udah nggak ada lagi tuh komunikasi sama keluarga, sama orang tua. Sampai rumah kita udah yang chill, nonton gitu kan, makan malam, tidur, besok paginya kerja gitu. Jadi kan waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi bersama keluarga itu kan berkurang jadinya Pak. Begitu juga dengan di perkuliahan gitu ya, sampai kampus, di kelas kita sibuk sama HP sendiri, baru belajar, baru pulang kuliah udah pada sibuk masing-masing kayak gitu kan, mengurangi waktu kita untuk berinteraksi. Itu menurut Bapak gimana? Ya memang teknologi itu kan pada akhirnya membuat kita kurang membutuhkan manusia lain. Ya kan? Itu memang fakta berarti ya Pak? Ya menurut saya itu fakta. Jadi kayak kalau dulu nggak ada hiburan bernama televisi, mungkin orang pulang ke rumah
ya nggak ada lagi aktivitas lain selain ngobrol gitu loh. Tapi karena ada televisi kan kita merasa kayak terpenuhi nih kebutuhan sosial kita gitu. Tentu manusia secara alamiah kayaknya butuh tahu ya tentang dunia luar gitu. Tapi kalau dulu taunya itu dengan cara ngobrol, nanya tadi misalnya kayak Risa kuliah di mana, jurusan apa, gimana dulu di UIN dan seterusnya gitu kan, itu kan sesuatu yang kita tahu dari interaksi. Tapi hari ini kan bisa digantikan. Betul, tanpa bisa stalking. Bisa stalking, saya lihat aja LinkedIn gitu misalnya. Terus lihat aja kuliah di mana, lihat kampusnya, lihat pengalamannya dan seterusnya gitu ya. Jadi informasi itu bisa didapatkan tanpa interaksi. Memang itu tentu saja dampak negatifnya gitu ya. Tapi tentu sebetul-betulnya ada banyak hal yang teknologi hari ini belum bisa menjangkaunya dong tanpa interaksi gitu ya. Misalnya kayak tadi kerja sama tim. Misalnya kita mau bikin mau bikin podcast ini deh gitu, misalnya kita mau ngangkat tema apa gitu. Tentu kita manfaatin teknologi buat diskusi ya. Kalau dulu mungkin harus ketemu langsung, kita bisa hari ini melalui briefing dulu ya, gitu melalui telepon atau SMS atau chat, berbagai macam jenis aplikasi lah misalnya. Tapi tetap ada komunikasi yang dibutuhkan dong untuk menentukan kita mau diskusi soal apa nih kira-kira topiknya gitu. Nah, jadi kemampuan komunikasi itu kan nggak hilang sebenarnya dan semakin diperlukan gitu sih. Oke, berarti tetap perlu gitu tetap ya Pak? Perlu. Harus perlu, oke. Nah, kalau pengaruh media sosial Pak, pengaruh teknologi juga terhadap produktivitas mahasiswa, Bapak melihat ada terjadi penurunan nggak nih Pak? Mungkin lebih kepada pergeseran ya. Kalau menurut saya, mungkin banyak dosen juga yang hari ini merasa ada penurunan nih. Kadang-kadang curhat nih, misalnya kayak karena kebetulan saya di Pancabudi kan bidangnya sumber daya dan kemitraan, itu ngurusin SDM juga lah, dosen, pegawai dan sejenisnya. Dan dalam aspek kepegawaian ya tentu saja. Banyak juga dosen-dosen yang katakanlah misalnya mengeluhkan gitu ya. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mahasiswa itu jauh lebih aktif, lebih proaktif, lebih mengejar dosennya gitu ya. Tapi kalau menurut hemat saya, dia tidak sebenarnya menurun lalu kemudian hilang, tapi dia hanya saja beralih bentuk sih. Jadi mungkin mahasiswa hari ini lebih punya banyak energi untuk kreativitas, gitu ya, dibandingin mahasiswa yang dulu gitu ya, lebih punya banyak energi untuk inovasi nih gitu. Mahasiswa hari ini bahkan sebetulnya kalau di Pancabudi ya kita melihat lebih banyaknya juga yang mandiri secara informasi. Misalnya mahasiswa mengajukan kegiatan kepada biro kemahasiswaan, saya mau ikut lomba ini dan ini dan ini karena saya udah riset nih di internet bahwa lomba ini diselenggarakan kapan, persyaratannya apa yang harus dilakukan dan seterusnya gitu ya. Sesuatu yang mungkin kalau kita flashback ke 20 tahun yang lalu mungkin mahasiswa mengikuti kompetisi itu sifatnya diarahkan. Betul, kalau ada di gelar kita ikut gitu. Iya, dan didorong oleh perguruan tingginya. Ayo dong ikut lomba gitu. Tapi kalau hari ini orang-orang udah lebih kayak ngelihat siapa gitu ya, kayaknya wah kayaknya keren jadi kayak gitu. Terus berusaha untuk mereplikasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahwa mahasiswa hari ini katakanlah lebih males atau lebih mageran gitu, kalau menurut saya mungkin enggak, tapi mungkin dia berubah bentuknya. Tapi kalau mahasiswa hari ini misalnya disuruh ngerjain UTS tapi harus tulis tangan gitu, pasti mager dong gitu ya kan, karena itu kayak soul laser gitu ya. Bertahun-tahun yang lalu udah basi banget gitu ya kan, jadi dia mager. Tapi kan sebenarnya magernya itu bukan berarti dia nggak punya energi buat ngapa-ngapain sebenarnya, tapi dia beralih bentuk kepada energi yang lain gitu ya. Kalau kita ngeliat juga di Unpad misalnya, banyak banget mahasiswa yang sebenarnya itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau misalnya minat dan bakat lah ya, seni, olahraga gitu ya, dan mereka memang secara mandiri banyak yang melakukan itu sendiri gitu. Jadi ngabarin kampus itu lebih kepada persetujuan untuk misalnya nggak masuk kelas atau melaporkan prestasinya untuk mendapatkan penghargaan gitu ya. Tapi sebetulnya secara mandiri melakukan latihan, secara kelompok, mendaftar perlombaan gitu-gitu. Dan menurut hemat kami itu sebenarnya sangat penting juga untuk untuk membuka wawasan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan di luar gitu. Dan kreativitas ya Pak ya? Dan kreativitas. Berarti Bapak setuju nggak kalau bisa dikatakan tuh generasi sekarang itu kreativitasnya tuh bisa lebih berkembang gitu? Iya dong. Kalau dulu ada profesi namanya fotografer ya. Kalau kayaknya 5 tahun lagi nggak bakalan ada deh. Karena semua orang bisa foto. Iya. Kalau dulu ada videografer, kita harus hire videografer nih untuk bikin video apa. Kayaknya sekarang atau bahkan sekarang nih udah nggak butuh lagi nih, karena semua mahasiswa juga dengan handphone bisa kayak cek bikin video gitu ya. Jadi sangat-sangat
dinamis sih. Jadi ada skill-skill yang mungkin dulu itu susah ditemukan, hari ini sangat mudah menemukannya karena orang sangat melek dengan teknologi. Tapi mungkin juga ada skill-skill yang dulunya kayaknya mudah untuk ditemukan, hari ini kayaknya susah menemukan individu-individu yang punya kemampuan itu gitu. Misalnya kayak kemampuan komunikasi tadi gitu ya. Atau kemampuan untuk kayak ada istilah grit ya, kemampuan untuk terus berjuang untuk mengembangkan diri gitu. Kan Gen Z ini istilahnya sering dipersepsikan lembek gitu ya, maksudnya kayak mudah nyerah nih gitu, manja nih gitu. Manja. Kalau puyer dikit kita resign lah gitu, gitu kan. Jadi tapi dia berubah bentuk lah. Sebenarnya ada hal-hal yang justru besar, cuman ya memang berubah aja bentuknya gitu. Bukan berarti jadi malas tuh dengar. Nah kalau menurut Bapak ya, apakah digitalisasi ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru tantangan yang mungkin harus dihadapi ini? Kalau kita lihat sih sebenarnya digitalisasi ini manfaat dan tantangannya datang bersamaan ya. Jadi sama banyaknya. Tapi kalau saya mau ngelihatnya ke sisi yang berbeda sih, menurut saya digitalisasi itu keniscayaan. Nggak bakal bisa dibendung nih. Paling hanya berubah bentuk ya. Katakanlah misalnya negara dengan sistem censorship yang lebih kuat, katakanlah misalnya kayak China gitu ya misalnya, juga nggak bisa sepenuhnya membendung teknologi kan. Bahkan kayaknya di Korea Utara juga ada teknologi deh, gitu ya, ada sistem pembayaran digital dan seterusnya gitu. Jadi teknologi itu kan keniscayaan. Jadi menurut saya sih kita nggak perlu lagi diskusi soal, maksudnya nggak perlu terlalu banyak pusingin apakah teknologi ini bermanfaat atau buruk gitu ya. Karena dia udah datang. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita menyikapinya gitu sih. Bagaimana kita memastikan bahwa kita secara individu dan kita secara kolektif, mungkin dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan rekan-rekan kantor kita, dengan institusi di mana kita bergabung, berafiliasi, memastikan bahwa kita menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang sangat positif. Gitu ya. Karena benar-benar dari hal-hal terkecil kok. Misalnya pegawai gitu ya, kalau handphone membantu nggak? Membantu dong, karena komunikasi jadi lebih mudah. Bisa negatif nggak? Bisa negatif, karena di jam kerja jadi nonton YouTube, misalnya gitu kan. Jadi sangat dia datang secara bersamaan sih, nggak bisa dipilih-pilih gitu sebenarnya. Hanya saja kita yang mau ke positif atau mau negatif kayak gitu. Nah lalu perubahan ini Pak dalam segi pendidikan ya, khususnya di Universitas Pembangunan Pancabudi itu, metode pembelajarannya kan pasti juga berubah ya Pak ya, lebih banyak memakai digital. Nah lalu mungkin kegiatan-kegiatan apa atau mungkin terobosan apa nih Pak biar mahasiswanya itu tetap tertarik untuk belajar gitu? Kalau di Pancabudi kita berupaya dengan berbagai bentuk untuk menyesuaikan diri. Ada berbagai macam inisiatif yang kita ambil. Yang pertama, yang besar itu kita bikin namanya ada per tahun ajaran ini namanya program mata kuliah yang sifatnya itu self-paced learning. Self-paced learning itu artinya dari semester itu dimulai, sebenarnya seluruh modul pembelajarannya itu sudah tersedia di platform digital. Jadi mahasiswa tinggal mengakses saja video pembelajaran, materi pembelajaran, bahan bacaan, referensi, termasuk penugasan ya, ada kuis, UTS, UAS, dan seterusnya. Jadi yang penting satu semester dihabiskan. Boleh dihabisin di awal, kalau rajin setiap weekend ngabisin waktunya bisa selesai dulu atau boleh di ujung gitu. Jadi menciptakan fleksibilitas lah untuk mengambil materi tersebut gitu ya. Karena kita mengadopsi tentu dengan pola-pola modul-modul digital yang memang sudah digunakan jamak di banyak perguruan tinggi maju di luar negeri lah ya. Itu satu. Yang kedua, kita memang dari awal kita punya jargon namanya beriman, berilmu, berkarya. Dan kita dari awal sebenarnya memang pengen menjadi perguruan tinggi yang punya manfaat nyata. Nah, punya manfaat nyata itu kami definisikan sebagai aplikatif. Artinya pendidikan di Unpap itu seharusnya tidak teoritis dan harusnya praktek nih. Nah, supaya jadinya orang juga engage ya, artinya relate nih, memang membutuhkan itu. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Kita saat ini menyediakan program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, jadi mahasiswa di semester 5 dan 6 itu punya kebebasan untuk berkuliah di luar kelas. Jadi kalau misalnya mahasiswa ngambil jurusan manajemen pemasaran, di semester 5 dan 6 akan diarahkan untuk magang misalnya di perusahaan yang memang bergerak di bidang pemasaran. Atau makan misalnya pertukaran pelajar nih ke kampus lain untuk mengambil mata kuliah yang lebih aplikatif misalnya gitu. Jadi atau magangnya juga ada juga yang pertukarannya ke perguruan tinggi di luar negeri gitu ya. Harapannya sebenarnya adalah
agar mahasiswa ini memang mengaplikasikan ilmunya gitu, belajar sambil mengaplikasikan gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin misalnya katakanlah misalnya teknik elektro gitu, kalau kita hanya di kelas kan tentu itu sifatnya hanya teoritis ya. Iya, okay. Tapi kalau kita magang misalnya di PLN gitu, maka tentu kita melihat realita lapangannya sebenarnya bagaimana sih ilmu ini akan dipraktekkan, diaplikasikan. Jadi tahun ketiga kita semester 5, semester 6 tuh mahasiswa sangat didorong untuk tidak mengambil kelas, supaya belajarnya di lapangan aja gitu ya. Jadi itu sifatnya aplikatif gitu. Itu yang kedua, inovasi yang kita lakukan. Dan yang ketiga, inovasi yang kita lakukan, dan ini memang dimungkinkan sejak era Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, untuk tugas akhir itu tidak lagi berbasis riset ilmiah. Tapi tugas akhir itu bisa berbasis namanya riset aplikatif. Jadi nggak perlu lagi bikin skripsi untuk tamat sarjana gitu. Boleh bikin riset-riset yang sifatnya sangat aplikatif. Bentuknya misalnya jurnal dan lain sebagainya. Kalau perbedaannya tuh gambaran umumnya misalnya kayak, kalau riset ilmiah itu kan sifatnya kayak apa yang menyebabkan seorang pegawai termotivasi untuk kerja. Jadi kan itu penelitian ilmiah ya. Tapi kalau riset aplikatif itu kan sangat spesifik. Bagaimana caranya meningkatkan misalnya jenjang pendidikan dosen di Unpad. Gitu. Supaya dosen-dosen di Unpad mayoritas akan menjadi dosen dengan gelar profesor misalnya. Nah itu kan riset, tapi itu sangat-sangat aplikatif dan akan bisa digunakan di lapangan. Gitu. Nah kita mendorong mahasiswa kita juga untuk melakukan riset-riset sejenis itu. Gitu. Jadi karena di perkuliahannya di awal kita sudah kombinasikan dengan metode self-paced learning tadi, di tengah perkuliahannya kita dorong untuk berkuliah di luar kelas melalui program Merdeka Belajar, dan di ujung perkuliahan, di akhir itu kita juga mendorong riset-riset aplikatif, jadi tamat tanpa skripsi. Kita berharap sih berbagai macam inisiatif ini membuat mahasiswa merasa bahwa kuliah di Unpad itu memang ada manfaatnya yang lebih daripada sekedar ilmu yang bisa diakses sebenarnya melalui gawai yang mereka miliki gitu sih. Nah, dengan metode pembelajaran yang berbeda itu, bagaimana Pak mengikuti perkembangannya itu Pak? Untuk menyesuaikan dengan teknologi. Oh ya, tentu ada namanya masa adaptasi ya. Jadi nggak cuma mahasiswa, tentu dosen di Pancabudi juga banyak yang proses transisi ya. Kalau dulu relatif mengajar itu masuk kelas, ngomong-ngomong, nanya, ada pertanyaan gitu ya. Kalau sekarang kan, misalnya tadi yang mata kuliahnya bentuknya self-paced. Artinya kan seorang dosen harus nyiapin modul pembelajarannya untuk 16 kali pertemuan sejak awal dong. Tidak harus tidak bisa di tengah semester. Seiring berjalan waktu harus sejak awal gitu. Jadi tentu penyesuaian-penyesuaian itu membawa tantangan tersendiri. Ada juga dosen-dosen yang katakanlah lebih senior gitu ya. Misalnya sudah mengajar 30-40 tahun, tentu punya keterbatasan soal melek digital lah, melek teknologi gitu ya. Jadi ada keterbatasan. Tapi secara bertahap dan pelan-pelan kita berupaya sih untuk meningkatkan meningkatkan angka acceptance lah, artinya dosen dan mahasiswa bisa menyukai pola-pola inovasi-inovasi ini gitu. Karena memang menurut kami bahwa inovasi-inovasi ini penting dan perlu supaya kita tadi menghasilkan lulusan yang dapat bersaing. Tapi tentu ada proses transisinya ini yang kadang-kala tentu saja menimbulkan tantangan. Tapi tantangan itu ya harus dihadapi gitu sih. Nah, lalu untuk di dunia kerja nih Pak, bagaimana nih teknologi digital ini tuh mempengaruhi budaya kerja dan keseimbangan kehidupan profesional nih, serta secara pribadi? Di dunia kerja ya. Di dunia kerja poinnya sama sih, sama yang diomongin tadi, bahwa pada prinsipnya sih memang orang-orang yang terpapar hari ini ya, tapi memang ini tergantung tren juga sih, bisa aja berubah. Tapi tren hari ini kan Gen Z itu menghendaki lingkungan kerja yang lebih nyaman, lebih suportif, lebih lebih work-life balance lah katakanlah gitu ya. Tapi di sisi yang lain tentu kita melihat tantangan global, kita harus bersaing, kita harus terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill dan efektivitas gitu ya. Kalau yang kecil-kecil, penyesuaian yang sifatnya minor-minor kita upayakan. Unpad kan tentu juga tempat kerja ya, misalnya di Biro Humas di Unpad itu kita nggak ada meja yang khusus untuk kerja. Jadi mejanya itu sifatnya coworking. Jadi orang yang kerja datang, kalau lagi keluar karena ada urusan ya mejanya bisa dipakai oleh orang lain gitu ya. Itu kan penyesuaian-penyesuaian terhadap
hal-hal kecil lah, ya termasuk misalnya kita berupaya secara bertahap mengganti seluruh perangkat kerja. Jadi kalau dulu perangkat kerja semua pegawai itu kan pakai PC ya, pakai komputer. Pakai komputer. Tapi kan itu nggak memungkinkan dia untuk kerja di luar kantornya, di luar mejanya, di luar desknya. Nah hari ini kan kita berupaya untuk mengganti itu semua dengan laptop supaya kita bisa meeting di luar, tapi orang tetap bisa bekerja dan seterusnya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan sih, meskipun tentu tetap tidak mengabaikan berbagai macam target-target yang kita miliki dan memang harus kita upayakan gitu ya. Dan Unpop tuh mungkin satu contohnya, tapi saya percaya bahwa hal yang sama tentu terjadi di banyak tempat kerja lainnya di Kota Medan, katakanlah gitu ya. Jadi memang harus perusahaan di satu sisi juga harus menyesuaikan, tapi dunia kan juga nggak seindah sosial media gitu ya. Jadi tentu ada realita-realita kerja yang tetap harus didorong dan harus diberi pemahaman kepada generasi muda Kota Medan terhadap hal itu gitu. Oke, mungkin boleh minum dulu Pak. Boleh. Pak Ojang sangat bersemangat ya Tribuners ya, karena memang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang ya Pak, dengan anak-anak muda yang katanya itu lembek, manja karena dimudahkan dengan digital. Ternyata ada sisi lain yang ternyata memang itu tuh positif, tapi mereka yang lain-lain tuh menganggap tuh hal yang negatif kayak gitu Pak. Oke. Kayak ini juga perubahan ya. Betul. Ya kan, kalau dulu kan mungkin media massa harus cetak ya. Cetak. Dan kita baca kecil-kecil gitu. Dan saya yakin juga Tribun juga mengalami banyak transformasi dong. Betul. Dengan punya program podcast, punya channel-channel sosial media gitu. Jadi it's a new media kan, media yang baru lah, bukan media konvensional gitu ya. Jadi di berbagai sektor, katakanlah ini Tribun sebagai contoh transformasi di bidang di industri jurnalistik lah kita bilang. Media, tapi di industri-industri lain, di industri misalnya perhotelan atau yang lainnya sebagainya, pasti tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian sih terhadap perkembangan zaman gitu. Dan memang kita dituntut tuh harus mengikuti gitu ya Pak. Nggak bisa kita stuck nih, kita nih udah nyaman nih kayak gini, nggak mau. Gini aja gitu. Iya, nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, gimana nih Pak cara individu bisa mengontrol, mungkin upaya nih tips dari Bapak bisa mengontrol penggunaan teknologi digital agar tetap sehat penggunaannya? Ada banyak fitur sih kalau kita cerita teknis ya, maksudnya kayak berbagai sosial media tuh juga sekarang kalau saya notice kayaknya ada fitur untuk kayak reminder ke kita kalau kita udah terlalu banyak gitu. Iya. Jadi kalau kita gunain, katakanlah satu contoh ya, misalnya kita gunain Instagram, kita juga bisa set sebenarnya akun kita itu setiap hari boleh gunain Instagram berapa lama, berapa jam. Kalau kita set misalnya 4 jam, kalau penggunaan kita di hari itu udah 4 jam, dia munculin notif gitu loh, kayak Anda sudah melebihi jam penggunaan gitu. Atau kayak di handphone kita juga bisa set kayak jam berapa kita harus kasih waktu untuk tidur nih misalnya. Karena kan kadang-kadang orang juga tidurnya kurang gara-gara browsing-browsing ya, di sosial media gitu. Kita juga bisa gunain fitur-fitur teknologi sebenarnya untuk mencegah overdosis teknologi juga. Overdosis teknologi. Tapi di sisi yang lain juga sebenarnya kesadaran personal juga penting dong. Kayaknya ini udah terlalu banyak misalnya. Dan penting untuk memastikan bahwa kita tetap terkoneksi dengan lingkungan dong. Ya kan, misalnya kita punya teman-teman, punya keluarga yang tentu butuh interaksi secara rutin. Dan itu perlu di-maintain gitu ya. Jadi sebenarnya kesadaran personal itu selain dari fitur-fitur teknologi itu sendiri juga sangat penting untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan gitu. Dan mungkin salah satu caranya untuk menumbuhkan dan mengembangkan itu adalah dengan memperbanyak interaksi sebenarnya. Betul. Gitu ya. Karena kan kita akan mendapatkan feedback juga dari teman-teman kita nih. Misalnya kayak hal-hal kecil lah. Misalnya teman kita akan bilang kayak, udah lama banget kita nggak ngopi-ngopi nih gitu ya. Dan kita bisa refleksi gitu, oh itu terjadi kayaknya bukan karena kerjaan di kantor sih, lebih banyak karena misalnya scrolling sosial media gitu, atau kayak namatin series di Netflix gitu ya, atau apa gitu ya, yang membuat kita nggak berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Nah jadi banyak fitur yang bisa digunakan, intinya itu, tapi balik lagi sebenarnya kayaknya fondasi paling utamanya adalah kesadaran personal. Oke. Nah, hal yang menarik dari digitalisasi ini ada Pak, muncul istilah baru ya, FOMO gitu. FOMO. Sebenarnya FOMO ini juga banyak positifnya kok. Kita misalnya FOMO olahraga lari misalnya, saya terkena nih. Join ya, gabung ya. Oke. Nah, padahal kalau saya pikir-pikir ya, kenapa nggak boleh gitu kita ngikutin tren yang orang-orang pada lari, kita lari juga, kenapa enggak gitu kan. Toh dengan memulai itu mana tahu kita bisa jadi gemar lari atau mungkin explore olahraga-olahraga lainnya kayak gitu. Bener sepakat sih.
FOMO itu fear of missing out ya, yang sebenarnya bagus-bagus aja selama trennya positif. Yep. Hanya saja memang kadang-kadang juga bisa dimaknai negatif. Kayak misalnya saya ada teman yang saya ajak, karena kan lagi tren main tenis nih. Nah, terus saya bilang kayak kita nyobain tenis yuk gitu. Terus dia bilang kayak enggak gitu. Terus saya tanya kenapa? Iya kalau main tenis sekarang tuh outfitnya harus gini loh. Dia bilang gitu loh. Mengikuti standar-standar siapa yang buat. Iya gitu. Kayak kalau main tenis tuh outfitnya harus, sepatunya harus ini gitu. Kayak kaosnya harus ini atau celananya harus ini, raketnya harus ini gitu. Sesuatu yang sebenarnya kan nggak harus juga. Gitu. Sama kayak lari lah. Orang-orang juga banyak ngomongin tuh kayak lari itu olahraga paling budget friendly, paling murah, tapi juga bisa paling mahal gitu ya. Kalau mau mengikuti seluruh ini ya, bahkan sampai ada joki lari ya. Joki lari kayak supaya bisa biar diposting. Banyak nih kilometernya, pace-nya gitu. Juga kenceng. Jadi sebenarnya balik lagi sih kayak intinya keinginan untuk sebenarnya keinginan manusia untuk beradaptasi itu normal ya. Untuk kayak merasa dia dia butuh afirmasi bahwa dia cocok nih dengan lingkungannya gitu. Jadi dan itu sebenarnya sesuatu yang bagus sih. Artinya kita punya kesadaran untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hanya saja kan memang nggak semua hal juga perlu diikuti. Nah, gitu. Jadi balik lagi sebenarnya bagaimana kita memilah dan memilih sih. Apa yang kira-kira tren yang cocok nih buat kita, positif, bagus gitu. Dan mana tren yang kayaknya nggak perlu deh untuk diikutin gitu. Balik lagi kesadaran diri itu yang penting ya Pak. Kesadaran diri. Karena itu bisa melingkupi banyak hal sih. Misalnya saya juga lihat kayak observasi pribadi kayaknya Gen Z ini juga lebih melek soal kesadaran lingkungan sebenarnya. Kayak tidak boleh buang sampah sembarangan, berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik satu kali pakai gitu ya, karena trennya bawa tumbler gitu ya, mengurangi minuman kemasan dan seterusnya. Sebenarnya kan juga hal-hal yang sifatnya positif. Ya, tapi juga tentu banyak juga tren-tren yang aneh-aneh lah kita bilang gitu ya. Jadi balik lagi ke kesadaran diri sih sebenarnya gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, pesan dari Pak Ojak ya bagi para generasi muda dalam menghadapi tantangan epidemi digital ini. Mungkin kalau sebagai closing statement ya, epidemi digital itu sesuatu yang nggak bisa dihempang dan nggak bisa ditunda. Sudah pasti dengan kemajuan teknologi, baik didorong oleh riset-riset akademisi ataupun misalnya inovasi-inovasi perusahaan swasta, tentu dia akan semakin maju. Hari ini kita sangat familiar misalnya dengan media sosial, dengan web gitu ya. Tapi mungkin belum begitu maksimal penggunaan, katakanlah misalnya soal artificial intelligence, soal IoT, yang itu kayaknya diprediksi akan menjadi sesuatu yang keniscayaan di masa depan, robotics dan seterusnya gitu ya. Jadi dia sesuatu yang nggak bisa ditolak dan pasti akan terus hadir. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita perlu menyesuaikan diri terhadap hal itu. Jadi kita harus ambil baiknya, buang buruknya gitu, dan memastikan bahwa diri kita tetap kompetitif dong. Karena kita perlu sarana aktualisasi diri dan nggak boleh ketinggalan wave ini dong, ketinggalan gelombang ini gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan hal itu. Nah, salah satu caranya tentu saja dengan memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang kita anggap bisa filter dan membantu kita untuk tumbuh. Grow up. Ya. Jadi pilihlah lingkungan yang tepat, teman-teman yang tepat. Kalau masih SMA, pilihlah sekolah yang tepat, pilihlah universitas yang tepat, pilihlah circle yang tepat gitu. Supaya kita bisa competitiveness kita terjaga gitu sih. Supaya kita di masa yang akan datang tidak akan terpinggirkan oleh zaman itu sendiri gitu sih. Nggak akan tergerus gitu ya, Pak? Nggak akan tergerus. Karena tentu zaman ke depan itu istilahnya the world is flattening, alias dunia semakin kecil, semakin sempit, karena lagi-lagi karena teknologi, maka persaingan itu sifatnya sangat nggak lagi lokal lah ya, istilahnya udah sangat nasional atau sangat global bahkan gitu. Jadi memastikan bahwa kita update terhadap ilmu pengetahuan, terhadap skill terkini, dan terhadap jaringan-jaringan yang baik itu sangat penting sih gitu. Oke, nah kesadaran diri itu sangatlah penting juga ya Pak ya, bagi kita menentukan masa depan ke depannya, karena masa depan bangsa tentunya ada di generasi-generasi sekarang ini. Indonesia emas. Indonesia emas, hidup. Oke. Ya terima kasih Pak Ojak ya sudah mau sharing kepada Tribuners ini.
materinya sangat menarik ya Tribuners ya, khususnya buat kita para generasi muda, para mahasiswa terlebih ya Pak ya, biar gimana nih memilah, oh ini nih boleh diikutin, yang ini enggak, kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Ojek udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan terus cakap-cakap pendidikan di seluruh platform sosial medianya Tribun Medan. Kalau begitu saya Risya, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore.